Hai Sobat UMKM. Sebelumnya kami dari kelompok 3 dan ada saya sendiri yaitu Rena Puspita Dewi. Saya Ines Lestari. Dan saya Yulia Dwi Fitri. Saya Uzera Putri. Saya Asti Gustiani. Nah, berdirinya kami di sini yaitu untuk mewawancarai owner daripada ST Poci. Nah, kenapa sih kami pilih ST Poci? Karena ini salah satu UMKM yang marak sekali ada di Tanjung Pinang. Jadi, kalian kepo nggak apa aja sih isi dari ST Poci dan rangkaian-rangkaian daripada ST Poci? Ayo kita tanya ownernya. Baik semuanya, di sini saya bersama dengan Devi Mesari. ya Kak Devi ini sebagai owner dari UMKM apa Kak? Oke, jadi UMKM yang saya miliki itu franchise, yaitu berbentuk teh poci. Kalau boleh tahu nih, apa aja sih jenis-jenis dari UMKM teh poci ini? Nah, kalau dari jenis-jenisnya itu, teh poci ini tuh sebenarnya berfokus pada bidang teh. Cuman kami ini memiliki banyak varian. Jadi setiap varian yang ada itu punya harga yang berbeda-beda dan juga rasa yang berbeda-beda. Apa aja sih Kak rasa-rasanya itu? Nah, kalau rasa-rasa itu banyak. Dia ada di bidangnya masing-masing ya. Ada yang bagian buah-buahan atau juga yang creamy. Nah, setiap harga itu punya SOP harga yang beda-beda. Itu. Biasanya yang paling laris nih, rasa apa Kak? Nah, kalau untuk yang original itu yang paling laris itu yang vanilla. Nah, kalau untuk yang rasa buah itu biasanya yang paling laris itu leci, apel. Dia tuh tergantung pada minat konsumen. Kadang ada konsumen yang memang minatnya itu yang asam, ada juga yang memang pengennya itu yang manis. Itu tuh tergantung selera masing-masing. Nah, kalau untuk yang creamy itu sama, dia tuh target usia juga ngaruh. Kadang kalau anak-anak itu tuh sukanya yang coklat. Nah, kalau misalnya sekitar ABG atau agak ke atas itu biasanya cappuccino. Kalau untuk yang perempuan-perempuan tuh biasanya sukanya yang matcha sama Thai tea. Gitu. Kami masih ada pertanyaan lagi nih, cuma akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya pamit undur diri ya. Makasih Kak. Oke Kak, untuk alamat dari ST Poci ini berlokasi di mana? Nah, untuk alamat kami itu lokasi tempatnya itu Jalan Wiratno, di bawah jembatan flyover dan juga di depannya Jeko. Nah, kenapa sih kakak ngambil lokasi di sini tuh? Ada apa dan gimana sih? Kenapa lokasinya tuh bisa di sini gitu? Nah, kenapa letak lokasinya di sini itu pertama karena di sepanjang Jalan Wiratno itu belum ada teh poci. Nah, kemudian yang kedua itu di sini tuh cuacanya tuh gersang. Jadi kalau misalnya mau beli di tempat lain tuh kan jauh. Jadi memutuskan buka di sini aja nih karena pas nih kira-kira. Berarti posisinya strategis lah ya. Iya, benar. Nah, untuk usaha teh poci ini kapan sih berdirinya? Boleh nggak sih diceritain dari awal berdiri sampai saat ini gitu, secara singkatnya? Untuk awal berdirinya itu di September tanggal 17 2024. Nah, tapi kami itu ada melakukan beberapa kali pemindahan. Pemindahannya itu karena lebih tepatnya ke bazar-bazar. Jadi untuk di bulan Januari sampai Maret itu kami ikutnya di bazar. Kemudian baru balik lagi ke sini. Makasih ya Kak. Halo sahabat UMKM. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya. Kak, kalau boleh tahu untuk jumlah pekerja di sini ada berapa ya? Nah, untuk jumlah pekerja di teh poci itu biasanya standarnya itu satu outlet itu satu orang. Tapi itu kembali lagi, kadang ada outlet yang memang pasarnya luas, ramai, jadi itu kadang ada yang 2 orang. Nah, tapi kalau untuk di sini kebetulan 1 orang. Gitu. Selanjutnya nih tentang bentuk kesepakatan jual belinya dalam bentuk lisan atau tulisan nih Kak. Nah, untuk kesepakatan jual beli karena kami memiliki booth resmi dan juga booth tetap, jadi pembeliannya itu secara lisan. Nah, jadi pelanggan itu datang kemudian membeli. Tapi kami juga menerima order by WA. Jadi nanti pelanggan itu bisa order, bisa WA. Nanti kami yang antar ke tempat gitu. Oke, nah dalam usaha ini nih Kak, pernah nggak sih kakak mengalami hambatan dalam usaha UMKM teh poci ini, dan kalau penyelesaiannya tuh gimana nih Kak? Nah, karena kan kami menerima pembayaran melalui QR kan, nah jadi otomatis ada aplikasi yang kami gunakan. Nah, terkadang kalau penggunaan QR itu dari aplikasinya itu bermasalah, jadi kadang untuk hal-hal seperti itu kami akan menanyakan lagi kepada pembeli kira-kira ada uang cash apa enggak. Nah, kalau misalnya seandainya memang pada kondisi tertentu itu tidak ada, maka dalam keadaan tertentu kami akan membolehkan kasbon, tapi dengan syarat di esok harinya dibayar. Nah, kalau untuk pembayaran cash itu
kadang pembeli itu uangnya itu menurut mereka itu masih layak, tapi kalau misalnya kami ini sebagai penjual menerima itu tuh kadang susah digunakan. Jadi biasanya kami akan menanyakan kembali sekiranya ada nggak ya uang yang lebih layak yang digunakan untuk membayar. Nah kadang juga kalau QR ini kalau misalnya dalam keadaan ramai itu kan kadang kita kurang teliti ya sebagai penjual. Nah jadi kadang itu ada orang-orang yang beli itu nominalnya itu nggak sesuai. Nah kita juga nggak ngecek dan uangnya keburu masuk, jadinya ada selisih. Nah solusi kami itu ya kami berusaha lebih teliti ke depannya. Oke, terima kasih nih Kak jawabannya. Pertanyaan yang terakhir, untuk metode pembayaran di pembelian es teh poci ini ada apa saja? Nah untuk pembayaran kami menerima melalui cash dan juga melalui transfer, yaitu melalui QR. Jadi buat teman-teman yang pengen beli di sini tapi Gen Z nih nggak megang cash, megangnya saldo di e-banking, bisa pakai QR.